Hai semuanya, perkenalkan nama saya Faiza Cahya Rahmatika, NIM F131210251. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang budaya dan emosi. Menurut kalian, apa sih budaya itu? Apakah ciri dari suatu daerah atau negara tertentu? Atau mungkin ciri pakaian dan makanan dari suatu daerah atau dari negara tertentu. Mari kita bahas apa itu budaya. Jadi, budaya adalah sekumpulan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang dikomunikasikan dari suatu generasi ke generasi lainnya lewat bahasa atau beberapa komunikasi lainnya. Setelah kita membahas tentang budaya dan apa budaya itu, mari kita membahas tentang emosi. Dalam psikologi, emosi diartikan sebagai reaksi penilaian, baik positif maupun negatif, dari sistem syaraf seseorang terhadap rangsangan diri dari luar. Contohnya, emosi dasar. Ketika saat kita sedang marah, takut, sedih, ataupun bahagia. Penelitian mengenai emosi dari teori kognitif menyatakan bahwa emosi merupakan kombinasi dari dua elemen, yaitu rangsangan fisiologis dan interpretasi kognitif. Contohnya, menurut teori kognitif itu ketika kita atau saya lagi di hutan bertemu dengan macan. Nah, kita tuh merasa takut. Teori kognitif ini timbul, saya takut karena saya tahu macan ini berbahaya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kontrol emosi dan budaya. Sebuah permasalahan yang menarik dalam pembahasan budaya dan emosi adalah apakah setiap budaya menerima emosi dan mengontrolnya dengan cara yang sama? Penelitian terbaru yang berfokus pada masalah ini salah satunya dilakukan oleh Vargas. Dalam studinya, ia menemukan bahwa orang-orang Costa Rica enggan atau jarang mengekspresikan emosi negatif mereka, seperti kesal, tidak percaya, atau tidak setuju, dibandingkan dengan subjek orang Amerika. Salah satu hal penting bagi teori lintas budaya adalah petunjuk bahwa ekspresi-ekspresi emosional bervariasi, lebih menurut fungsi daripada berdasarkan pada apakah seseorang itu berkulit hitam, berbangsa Jepang, atau bangsa Mesir. Orang yang individualistik, misalnya, cenderung lebih gampang mengekspresikan emosi-emosi negatif, seperti marah, jijik, atau kesal, pada teman dan keluarga mereka daripada orang yang kolektivistik. Dibanding orang yang kolektivistik, individualis juga lebih mudah mengekspresikan emosi positif, seperti senang atau ketertarikan, pada orang asing dan di depan umum. Pada orang yang kolektivistik, akan lebih mudah mengekspresikan emosi positif kepada teman-teman dan keluarga mereka, dan emosi negatif pada orang-orang yang tidak mereka kenal. Temuan-temuan dari berbagai kajian tersebut tentang emosi ini mendukung penggambaran kultural untuk memahami perbedaan kultural dalam emosi. Kategorisasi atau pelabelan emosi. Orang dari budaya yang berbeda juga akan berbeda dalam mengkategorikan atau melabeli emosi. Beberapa kosakata bahasa Inggris seperti anger, joy, sadness, longing, dan loving memiliki padanan ekuivalen dalam berbagai bahasa dan budaya. Tapi ada banyak juga kosakata dalam bahasa Inggris yang tak punya padanan dalam budaya lain. Ada pula kata-kata emosi dalam bahasa lain yang tak punya padanan persisnya dalam bahasa Inggris.
Beberapa bahasa Afrika memiliki satu kata yang maknanya mencakup apa dalam bahasa Inggris, ditujukan oleh dua kata anger dan sadness. Lev 1973. Demikian pula Laut 1980 menyatakan bahwa kata song dalam bahasa Ivaluk bisa digambarkan sebagai anger dan kadang sebagai sadness. Beberapa kata dalam bahasa Inggris seperti terror, horror, dread, dan timidly tercangkup oleh satu kata, gurakadi, dalam bahasa Gitjingali, sebuah bahasa aborigi Australia. Dikutip dari Hiyat 1978. Perbedaan lintas budaya ini menunjukkan bahwa masing-masing budaya memilah-milah dunia emosi dengan cara berbeda-beda. Dengan demikian, selain konsep emosi itu sendiri tidak bebas budaya atau merupakan khas budaya. Demikian pula dengan cara tiap kebudayaan memberikan kerangka dan melabeli dunia dalam emosi. Kesimpulan dalam mempelajari mengenai budaya, emosi, psikologis, dan manusia secara umum, hal terpenting adalah menyadari bahwa emosi merupakan aspek universal dalam perilaku manusia. Faktor-faktor sosial kultural seperti ekspresi dan persepsi emosi banyak mempengaruhi emosi. Orang-orang dari berbagai budaya, etnis, dan masyarakat yang berbeda juga berbeda secara emosional. Sebagaimana selayaknya seorang mahasiswa yang mempelajari ilmu psikologi. Tugas penting yang wajib untuk kita lakukan adalah mengenali dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Saya akan menerangkan materi yang kedua, yaitu budaya mempengaruhi gender. Gender adalah suatu konstruksi sosial yang berkembang seiring sosialisasi anak-anak dalam lingkungan mereka. Faktor biologis dan kebutuhan reproduksi bersama dengan perbedaan biologis dan fisiologis lainnya antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Pola perilaku tentu saja adalah budaya. Dengan demikian, sebagai budaya yang berbeda harus berurusan dengan faktor eksternal yang berbeda. Wajar saja bahwa perbedaan gender berbeda di setiap budaya. Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa budaya yang berbeda mungkin menunjukkan hasil yang berbeda melalui proses yang sama. Menurut ilmu sosial dan antropologi, gender adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa tertentu pula. Kita pasti sudah pernah mendengar, di Indonesia ada sistem kekeluargaan patrilineal namanya, yang dianut masyarakat Bali, yang berarti pewaris dan garis keturunannya mengutamakan dari ayah atau laki-laki. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan gender di Bali, kita harus sadar akan pentingnya nilai-nilai tentang edukasi dan kesetaraan gender. Adapun tujuan budaya dan gender. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Millennium Development Goals atau MDG, yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menghapus kesenjangan gender. Untuk mencapai target tersebut, salah satu tujuannya dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan pendidikan dalam mengelola dan mempromosikan pendidikan berwawasan gender sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender. Namun,
Adapun kesenjangan gender dalam proses pembelajaran masih terjadi di beberapa daerah, seperti materi bahan ajar yang pada umumnya masih bias gender. Yang kedua, proses pembelajaran di kelas yang belum sepenuhnya mendorong. Yang ketiga, lingkungan fisik sekolah yang belum menjawab kebutuhan spesifik anak laki-laki dan perempuan. Termuatnya kedudukan laki-laki dalam setiap ajaran agama Hindu dan hukum adat di Bali tentu saja nyata memberikan gambaran bahwa hukum adat Bali belum mampu mengembangkan kesetaraan gender, terutama dalam hal pewarisan adat. Namun seiring berkembangnya zaman, pemikiran ketidakadilan gender ini kian berubah. Dengan demikian, kesempatan-kesempatan bagi perempuan untuk ikut masuk berpartisipasi pada beberapa bidang kehidupan, khususnya dalam hukum perwarisan di Bali, yang pada perkembangannya sudah mengalami perubahan yang signifikan dengan memperhatikan hak-hak perempuan di Bali. Jadi, kesimpulannya adalah dalam hal ini, budaya memiliki peranan besar dalam menentukan identitas gender seseorang. Budaya juga berpengaruh pada apa yang membentuk keindahan gender dan bagaimana hal itu ditampilkan di antara budaya yang lainnya. Karena gender muncul akibat pengaruh sosial budaya dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.